Ini video part 2 dari video kecanduan rokok yang ini. Kalian gak harus nonton video yang part 1. Tapi ya biar kalian paham ceritanya gimana, bolehlah nonton semuanya. Gua bantu recapin cepat video part 1-nya. Jadi ada anomali yang bisa bikin gua ngerokok namanya awan. Dari situ gua mulai kecanduan sama rokok. Nah, gobloknya gua ada riwayat penyakit asma tapi malah ngerokok. Uang jajan yang dikasih orang tua gua juga cuma habis buat rokok, dan rokok. Sampai SMA kelas 2, gua mulai ngerasain efek buruk dari kebiasaan gua ini. Dari situ gua jadi gampang banget sakit, batuk-batuk, badan juga rasanya lemes parah. Tapi ternyata itu belum puncak rasa sakit yang gua rasain. Pertengahan kelas 2 SMA, asma gua kambuh. Rasanya udara kayak tipis banget buat dihirup. Dan buat kalian yang penasaran kayak gimana sih rasanya asma, nih kalian coba cicipin sedikit rasanya. Ini sama aja kayak kalian di tempat yang banyak debu. Rasanya susah banget kan buat nafas? Nah bedanya kalau itu kan kalian bisa ngehindar tempat itu terus bisa nafas lega. Tapi kalau asma itu rasanya kayak di tempat berdebu terus, mau nafas susah, udara rasanya tipis banget. Mau kalian berdiri, duduk, pindah tempat ataupun tidur, rasanya juga sama. Susah banget buat nafas. Kalau biasanya rebahan itu aktivitas yang paling nyaman, itu udah nggak lagi. Gua bahkan sampai kehabisan cara buat tidur nyenyak gimana. Tidur ngadep atas susah nafas, tidur miring susah nafas, tidur ngadep bawah juga malah nggak bisa nafas. Sampai semalaman gua nggak bisa tidur karena susah nafas. Orang tua gue yang kasihan juga nyaranin buat ke puskesmas biar cepet sehat. Tapi gue yang batu dibilangin ngayal malah bilang, udah nggak apa-apa besok sembuh kok. Hari demi hari nggak ada kejelasan mau sembuh. Malahan gue ngerasa makin hari makin susah buat nafas. Dan akhirnya sama orang tua gue dibawa ke puskesmas buat diperiksa. Jarak dari rumah ke puskesmas itu nggak terlalu jauh. Jadi cuma beberapa menit aja udah nyampe. Masuk puskesmas gue langsung ketemu dokter sambil ditemani emak gue. Dokter juga langsung periksa sama tanyain soal keluhan yang gue alami. Dan ada satu pertanyaan dari dokter itu yang bikin gue deg-degan parah. Kamu kok bisa kayak gini? Kamu ngerokok nggak dek? Beh, serius, jantung gue langsung kayak berhenti. Tapi ya nggak berhenti beneran sih. Waduh, kalau sampai emak tahu gue ngerokok gimana ini? Enggak kok dok, anakku nggak mungkin ngerokok. Mama. Asli, gue langsung ngerasa bersalah banget sama emak gue waktu itu. Emak gue yang percaya banget sama anaknya, tapi gue malah hianatin kepercayaan emak gue itu. Selesai emak gue jelasin semua ke dokter, akhirnya dokter itu mutusin buat diuap aja. Pakai alat ini nih, namanya itu nebulizer. Buat yang belum tahu, jadi nanti gue dipakein kayak masker gitu. Terus dari masker tadi keluar uap terus-menerus sambil gue hirup. Gue pakai alat ini kurang lebih 15 menitan sampai cairan yang bikin uap ini habis. Selesai diuap, gue ngerasa nafas udah kerasa lebih enak. Walaupun masih ada sesak sedikit, tapi seenggaknya nggak separah sebelumnya. Dari rasa sakit itu bikin gua sadar sama nyesel. Kenapa coba gua kemarin sosokan ngerokok? Biar kelihatan keren yang padahal nggak ada yang peduli. Kalau udah gini juga orang tua sama diri gua sendiri yang rugi. Cerita masih berlanjut. Gak lama gua sembuh dari asma itu, tiba-tiba dapat info sekolah libur gara-gara ada virus corona. Aturan lockdown juga bikin semua orang nggak bisa keluar rumah. Semua orang cuma bisa diem di rumah, nggak ada yang sekolah, nggak ada yang kerja termasuk orang tua gua. Hari-hari berlalu nggak kerasa udah hampir 1 tahun gua di rumah aja. Lihat berita di TV juga udah banyak banget yang kena virus ini. Tapi bagi beberapa orang yang udah tahu info itu juga masih ada yang tetap nekat kerja. Keluar rumah, jualan cari uang buat keluarga mereka. Dan dari situ ada satu momen yang bikin gua bener-bener sadar. Waktu itu gua lagi santai nonton TV. Di luar rumah ada orang tua gua yang lagi beli sayuran. Awal-awal emang pada ketawa. Tapi baru dari situ mulai pada curhat tentang susahnya cari duit. Makin kesini uang mulai menipis, nggak ada pemasukan. Dan tukang sayur juga curhat kalau banyak yang ngutang tiap hari. Belanja habis tapi juga nggak dapat pemasukan. Bingung besok mau jualan gimana kalau uang buat muter aja kagak ada. Masuk ke rumah mak gua bilang ke bapak, nggak apa-apa belum ada pemasukan. Pakai uang yang ada dulu. Yang penting usahain kasih makanan ke anak-anak yang enak, sehat biar tetap sehat terus. Asli gua yang denger itu terharu sekaligus sedih. Orang tua yang susah payah kerja biar bisa kasih makanan sehat buat anaknya, kasih uang jajan biar anaknya juga bisa beli makanan yang enak. Tapi gua malah ngabisin duit cuma buat bikin badan gua sakit aja. Padahal kalau gua sakit juga gak ada teman yang jenguk, teman yang ikutan ngurus. Pasti yang ngurus, yang repot juga orang tua. Kenapa gua gitu banget ya? Lockdown selesai dan mulai dari situ gua sama sekali udah gak ngerokok lagi sampai sekarang.
Gua juga udah bodo amat mau dibilang gimana. Mau ada yang bilang laki kok nggak ngerokok, kayak Banji aja gak ngerokok, gua bodo amat. Ya walaupun gua jadi nggak punya banyak teman kayak pas gua ngerokok dulu, tapi jujur gua malah lebih nyaman kayak gini. Badan gua sekarang juga udah nggak sering sakit-sakitan. Dan bahkan asma gua juga udah nggak kambuh lagi. Rasanya seneng sama nyaman aja sama kehidupan gua sekarang yang bebas asap rokok. Dan oke, itu aja yang mau gue ceritain. Biar nggak terlalu lama langsung aja, karena spesial 10.000 subscriber kemarin, gue akan bacain pertanyaan-pertanyaan kekepoan kalian tentang kehidupan seorang MC kayak gue ini. Yang pertama, Keboy Sapu Jagat sama Nizar nanya, udah nikah belum sama kapan nikah? Baru pertanyaan pertama udah susah banget nih. Gue masih bocil guys, jadi masih perlu waktu buat nyiapin finansial sama mental. Kalau kapannya, ada lah ya. Tinggal di planet mana bang? Gua tinggal di planet istimewa guys. Mutia BTS sama Muhammad Rafiq nanya, kenapa bikin animasi pengalaman? Jadi intinya gue pengen banget bisa terus jalani hobi gambar gua ini guys. Dan salah satu jalurnya jadi kreator animasi pengalaman. Selain gambar juga gua bisa nambahin skill lagi dari editing video, nulis cerita sama ngomong. Pokoknya seru banget guys. Abang-abang punya pekerjaan lain selain YouTuber? Ada guys, jadi gua juga kerja di Shopee. Bukan bagian checkout, bukan. Tapi lebih tepatnya seller Shopee. Gua jualan cermin yang dibikin bapak gua. Buat yang pengen pesen atau lihat-lihat, nanti gua taruh linknya di deskripsi ya. Di deskripsi. Nah, apa semua cerita pengalaman nyata? Semua beneran kejadian guys. Tapi ada beberapa juga gua lebih-lebihkan, jadi nggak 100% sama apa yang gua alami. Kadang gua lupa, dan biar ceritanya keren jadi ya gua tambah-tambahin. Mr. Naufal Irsyak, abang umur berapa? Gua umur 22 tahun guys. Terus ada adek Nonek.com. Apakah abang mempunyai saingan dalam membuat video YouTube cerita pribadi? Saingan sama sekali nggak ada ya. Malahan gua termotivasi sama kreator yang lain biar makin semangat lagi. Semua kreator animasi pengalaman juga pada support semua satu sama lain. Solid banget pokoknya. Baju biru keren. Kenapa bentuk karakternya pisang? Gua dulu pas mikir karakter emang rencana mau bikin karakter yang lucu, gampang diinget sama gampang digambar. Gampang digambar. Dan gua lihat-lihat referensi gambar pisang ini kayak bagus aja, lucu, sama setahu gua belum ada yang bikin kan. Jadi ya udahlah, gas pisang aja. The Social Chrono. Pernah makan piscok gak bang? Pernah dulu, malahan sering banget dulu pas lagi viral-viralnya piscok di sosmed. Terus ada Aldo Aja sama MS Rex 1 PKL nanya, terinspirasi dari siapa bang? Oh tentu aja Lord Daryl dari Topisir Animasi. Dan yang bikin gue termotivasi buat mulai itu Roti Tawar Animasi. Orang mana sama suka beli apa kalau akhir bulan? Gue udah jawab ya tadi, gue tinggal di kota istimewa guys. Dan suka beli apa kalau akhir bulan? Gue nggak beli apa-apa sih. Terus ada Topi Tumbuh Animasi. Suka gambar asal muasalnya gimana? Gua dari kecil emang suka gambar aja guys. Kayak apa yang ada di pikiran lo bisa lo tuangkan dalam bentuk gambar, itu seru banget. Terjun ke animasi pengalaman karena apa? Gambar itu emang hobi gua dari kecil dan gua juga pengen gambar ini bisa menghasilkan. Jadi ya gua coba-coba bikin animasi pengalaman. Siapa tahu rezekinya kan. Terus ada Karim. Kapan face reveal bang? Mungkin pas 1 juta subscriber gua gas face reveal guys. Dari Sulmation, bang lu suka makan buah apa dan kenapa karakter lo pisang? Gua semua buah suka ya, tapi paling suka buah kelengkeng. Dan kenapa karakternya pisang? Gua pas lagi cari-cari referensi, pisang ini kayak lucu sama gampang digambar aja. Makanya gua pilih pisang buat jadi karakternya. Kak Animatik sama iDaryl fans nanya, apa rasa Indomie yang lu suka? Gua sukanya Indomie goreng. Gua juga jarang banget coba-coba atau eksperimen rasa-rasa mie yang lain. Jadi ya gue pilih Indomie goreng aja. Apakah orang tua tahu kalau kamu YouTuber? Ya, keluarga gue tahu. Dan emak gue yang paling excited pas tahu gue bikin channel ini. Sampai-sampai ditanyain kapan upload. Kok belum upload dah. Terus ada Evos Azam. Rokok pertama apa? Gue lupa rokok pertama apa, tapi kayaknya MLD yang putihan dulu. Si Supernova. Kok lu bisa bertahan sampai sekarang bang? Karena animasi pengalaman sudah banyak yang pensi. Soalnya passion gue ada di gambar guys. Selama kalian jalanin apa yang kalian suka ya pasti betah-betah aja kan. Udah mulai bosen buat animasi pengalaman gak bang? Wah kalau bosen pasti ada ya. Tapi ya kalau dikit-dikit bosen terus berhenti ya kapan mau ngelihat hasilnya. Intinya gue bikin enjoy aja, nggak usah dibuat beban.
Dan oke, itu Q&A kemarin, semoga aja menjawab ya. Dan kalau ada yang belum gua sebut atau gua jawab, gua minta maaf banget. Sorry juga kalau uploadnya lama banget. Aduh, hampir 2 bulan ya. Dan thank you banget buat kalian yang udah support gua. Subscribe channel ini sampai bisa 10.000 subscriber. Thank you banget guys. Bye-bye.